Oke. Oke. Kita masuk bulan Februari, kita masuk dalam tema yang baru. Tema bulan ini adalah faith over feelings. Amen. Faith over feelings. Oke. Saya akan mulai dengan satu ada yang saya mau share soal faith mindset. Oke. Kita mesti waktu kita ikut Tuhan sangat rugi kalau kita gak bisa ubah kita punya mindset dengan mindset iman. Oke. Nah, nanti akan saya baca satu ayat, firman Tuhan. Konteksnya gini. Makin kemarin saudara masih lihat yang main TikTok? Ada yang main TikTok? Main TikTok ya? Udahlah, aku aja kita main TikTok ya. Kita udah strict belum ya? Video ya. Oke. Jadi di TikTok itu banyak sekali video-video yang sepenggal-sepenggal. Ya, sepenggal-sepenggal. Dan kalau kita nggak hati-hati dan kita nggak punya mindset yang benar, waktu kita lihat itu kita beranggapan bahwa kita sudah baca firman Tuhan. Hanya karena video 30 detik 1 menit. Tapi sebenarnya gini, waktu kita lihat di video, kita sebenarnya gini. Kita nggak ngerti konteksnya apa. Kita nggak sama sekali lost the context, and then kita cuma bareng itu dan kita bilang ini, this is kebenaran, this is the truth. Oke? Nah, makin banyak ajaran yang nggak sehat pagi kemarin, ya. Saya mau baca di 1 Timotius 4. Saudara kalau ada waktu di rumah saudara baca dari 1 sampai 16, saudara bebas mau baca, ya. Tapi hari ini saya mau emphasis cuma dari ayat 4 sampai 9. Oke? Karena pengajaran yang salah akan menghasilkan pola pikir yang keliru. Betul ya? Masuk akal kan? Pengajaran yang salah, pola pikir keliru. Kalau pola pikir keliru, tidak kan? Keliru. Oke? Nah, jadi filter kita untuk apapun, khususnya firman Tuhan. Nah, ceritanya ini, Paulus lagi wanti-wanti sama Timotius. Timotius itu muridnya dia. Ya, anak rohaninya dia. Yuk kita buka sama-sama 1 Timotius 4 ayat 4 sampai 9. Nah, saya selalu bilang ini, kalau baca Alkitab, baca pelan-pelan. Karena kalau bacanya sekelibat begitu doang, sudah tak kerja apa ya. Oke, 1 Timotius 4 ayat 4 sampai 9. Bilang gini. Karena semua yang diciptakan Allah itu baik. Oke? Amin ya. Semua yang diciptakan Allah itu baik. Dan satu pun tidak ada yang haram jika diterima dengan ucapan syukur. Sebab semuanya itu dikuduskan oleh firman Allah dan oleh doa. Dengan selalu mengingatkan hal-hal itu kepada saudara-saudari kita, engkau akan menjadi seorang pelayan Kristus Yesus yang baik. Berarti terdidik dalam soal-soal pokok iman kita dan dalam ajaran sehat. Jadi kalau ada ajaran sehat berarti ada ajaran yang sehat. Nah, ya kalau ikuti selatih, tapi jauhilah tahayul dan dongeng nenek-nenek tua. Latihlah diriku beribadah. Latihan badani terbatas gunanya. Jadi berarti latihan badani terbatas gunanya, bukan tidak ada gunanya. Ya, jadi olahraga lah. Di sana ada lapangan padel. Ya, yang main padel, Kenal main padel? Oh ya, yang dapat betul. Join free padel. Itu dia. Ya. Latihan badani terbatas gunanya, tetapi ibadah itu berguna dalam segala hal. Karena apa? Mengandung janji baik untuk hidup ini maupun untuk hidup yang akan datang. Lalu Paulus bilang gini, perkataan ini benar dan aktu diterima sebelumnya. Dulu saya baca, saya tahu ada ayat ini, ya. Saya masih ingat sama kejadian. Opa saya tuh bawa saya ke Surabaya waktu itu. Ada satu temannya gereja Alpha Omega.
Di sana tuh, opa saya ngomong gini, coba bilang sama dia nih, saya masih kecil, coba bilang sama dia nih, dia ini latihan kodo, lanjut ke, nih, berantem terus kerjanya, dia bilang gitu, opa saya pikir, mestinya latihan lagi beribadah katanya gitu kan. Nah terus ini pendeta teman opa saya ngomong gini, kau itu, ini kamu latihan berdoa lah. Waktu saya Tuhan itu sudah begini, saya belum mengalami, saya sudah dipukul. Iya kan? Ini mikir, anak umur 10 tahun, 11 tahun, kita dibilang begitu, saya cuma latihan beribadah. Belum habis udah dipukul. Nah, dikatakan begini, kita harus terdidik, terlatih dalam soal-soal pokok iman kita. Dalam arti lain, hal-hal yang esensi dalam iman Kristus, ya, hal-hal fondasi dari iman kita. Fondasi bukan cuma marga keseberang, ya. Nah, lalu jadi teman Paulus begini, itulah ajaran yang sehat. Bukan yang sekedar Injil yang disugarcoating dengan alasan good news atau kabar baik. Ya. Lalu di ayat 7 dan seterusnya ini ada dua kata penting yang muncul. Yang pertama adalah latihan. Lalu yang kedua adalah kata terdidik. Kata terdidik di sini berasal dari bahasa Yunani yang berarti ekprevo. Ya. Yang berarti gini, orang yang sudah melatih pola pikirnya, melatih pemikirannya. Nah, kenapa saya bawa ini? Karena gini, seringkali kita hanya melatih kebiasaan tanpa melatih pola pikir. Betul gak? Kita selalu mau kebiasaan, kita mau cepat merubah kebiasaan. Kita melatih kebiasaan dengan melatih pola pikir. Pernahkah sampai hari ini kita pernah kayak gini? Tiba-tiba ada pikiran terlintas dan kita berhenti dan kita pikir gini, oh ini ada pikiran kayak gini di otakku ada. Kok bisa berpikir gitu? Atau kita just let it through, gitu loh. Kita nggak pernah stop and pause and let think. Kok saya bisa berpikir kayak begini ya? Gak, karena biasa it's just automatic di sini. Begitu masuk, kita berpikir. Termasuk kita berpikir. Itu aja. Kita nggak pernah telaah, kita nggak kurasi di dalamnya pemikiran, gitu loh. Nah, latihan kebiasaan harus didahului oleh latihan pemikiran. Lalu di ayat 7 sampai 8 itu ada kata latilah diriku beribadi. Dalam Greek translation, kata yang dipakai adalah gymnasia. Tebak akhirnya dari gymnasia itu keluar kata apa? Gimnastik. Nah, gimnastik itu apa? Tempat orang latihan secara fisik. Di sini Paulus pakai tulisan secara marah bilang ini, latihanku itu terbatas gunanya, tapi ada gunanya di mengerti. Tapi latihan ibadah itu sama penting. Dalam latihan ibadah itu dia banyak pakai dua usia, artinya latihan keserupaan sesuai Kristus. Jadi untuk menjadi serupa dengan Kristus, saudara itu disiplin. Saudara itu disiplin. Gak semua orang suka kata disiplin. Saudara pikir kekristenan itu adalah sulap gula? Enggak. Saudara boleh disiplin. Yang ngomong ini adalah Rasul, saudara ini Rasul pasti karena dia. Dia bilang ini, untuk menjadi serupa dengan Kristus perlu ada gaya hidup yang disesuaikan. Oke? Karena gaya hidup menunjukkan tujuan. Betul ya? Seorang atlet lari, dia punya gaya hidup gak sama dengan seorang atlet besi. Atlet besi ini dia bauki, dia kalau lagi seringan mungkin dia petik endurance buat dia. Ya. Jangan ada orang yang hidup seenaknya tanpa disiplin, lalu tiba-tiba jadi serupa sama Kristus. Nggak ada. Tidak sebut gago ya. Nah, kalau kita bilang ini bahwa untuk jadi serupa dengan Kristus is automatic, itu ngayal, itu dongeng, ya. Jadi gini, harus ada effort dari kita untuk latih diri kita, ya, membiasakan diri. Saya sudah kali contoh begini, nggak ada yang
secara sukarela suka untuk sekolah, betul nggak? Waktu kecil pasti dipaksa, at some point kita dipaksa. Untuk kerja PR pasti dipaksa. Ya, selalu begitu. Nah, jadi hari ini saya mau mengizinkan saya untuk memikir bagaimana cara berpikir kita latih. Karena waktu kita melatih cara berpikir kita sesuai dengan firman Tuhan, maka kita akan bangun pola pikir kebenaran. Atau kita sedang membangun kita punya biblical worldview. Oke? Membangun sudut pandang Alkitab dalam diri kita. Dengan kata lain, kita pakai Lexa firman Tuhan untuk segala hal dalam diri kita. Dan itu hak dari profit buat hidup kita. Nah, kalau kita gagal di sini, just be on this. Saudara mau bikin panas itu bangun gereja 20 tahun. Gak akan ada perubahan terjadi. Saudara bisa jadi Kristen, saudara bisa katakan, saudara bisa sampai nangis-nangis, keluar kayak dan segala macam lubang. Tidak akan baik. Tidak akan baik. Karena gini, waktu kita mesti buat keputusan penting dalam hidup kita. Waktu kita nggak punya people's worldview, keputusan kita dunia mesti. Keputusan kita beda semua. Cara kita hidup akan dunia juga. Nggak akan ada bedanya sama orang luar sana yang kenal Tuhan. Nah, ada satu, saya tuh suka langganan daily list dari researcher, orang-orang research. I love data. Saya suka data, karena gini buat saya, kalau ngomong sesuatu tanpa ada data yang akurat, ya itu bagaimana bisa bertanggung jawab kan ya. Jadi ada satu badan research di Amerika, namanya Bata. Bata ini udah puluh tahun itu very accurate. Ya. Tapi karena dia dari Amerika, dia cuma mewakili sampling dari Amerika, dari Western. Oke? Tapi nggak apa-apa, kita belajar aja. Dia bilang gini, 80% orang-orang Kristen di Amerika memutuskan banyak hal nggak berdasarkan firman Tuhan. Banyak, 80%. Tapi merasa nilai dunia. Gak ternyata, abis itu dia kunjutin lagi. Gak cuman orang Amerika, orang Kristen pun, hamba Tuhan pun. Begitu. Jadi cuma 20% dari mereka yang memutuskan banyak hal sesuai dengan firman Tuhan. Makanya saya tuh gini, saya nggak mau hanya karena lu boleh, and that you mau punya pressure di sosial media, and tiba-tiba kita lagi itu benar. Enggak, acang kita. Kalau banyak di sini kalau nggak sesuai ya dia mau boleh, dia orangnya kelima, nggak usah jadi kebenaran itu soal kita, nggak ada hal lain, gitu loh, ya. Nah, saya mau ada beberapa contoh di Alkitab nih, kita ikuti pelan ya. Karena pola pikir kita akan menemukan keputusan hidup kita. Oke? Kalau setiga saya kami juga. Kalau saya pikir ayat 1 kali 2, dikatakan begini. Karena itu kalau kamu dibandingkan bersama dengan Kristus, carilah perkara yang di atas. Di mana Kristus ada, duduk di sebelah kanan Allah. Pikirkanlah perkara yang atas, bukan yang itu. Intinya ini ya tulang ini, cara cepat. Jangan jadi orang tuh small minded. Jangan cuma pikirkan hal yang terlihat di depanmu ini no. Karena banyak hal terjadi yang kita lihat dengan mata kita, ternyata Tuhan lagi ngerjakan sesuatu di depan. Dan kita gagal untuk lihat itu. Ya, atau begini, artinya gini, ada mindset yang pun dilatih. Mindset berpikir menurut cara berpikir Kristus. Nah, prinsip yang saya mau bagikan hari ini, very simple, latih pikiran untuk berpikir iman. Latih pikiran untuk berpikir iman. Artinya gini, yang menjadi dasar dalam kita mau membangun pemikiran adalah iman. Apapun itu, dasar dari kita punya mengembangkan kita punya mistis iman. Dasar kita mengembangkan kita punya hubungan iman. Semua dan lain-lain semua iman.
Semua iman. Ya. Jadi waktu iman yang dasar berpikir kita, keputusan-keputusan kita bisa berbeda dengan orang-orang yang di luar sana tidak pada Kristus. Coba pikirin. Hari-hari ini waktu kita berpikir sesuatu, apakah pikiran kita didasari oleh iman atau ketakutan? Sama pikir. Gampang sebenarnya. Waktu kita ngomong bilang begini, saya takutnya. Artinya yang drive kita apa? Ketakutan. Artinya drive kita ketakutan. Mungkin masuk pun dalam konser, tapi itu melipik bahasa bimbingan kita kami di pikiran kita. Itu kayak auto. Ya, apa namanya? Cara kita berpikir itu petunjuk di situ. Nah, apakah worldview kita berdasarkan hukuman Tuhan, atau kita cuma telat mata semua budaya dunia yang ditawarkan hari-hari? Just because everybody doing it, you think it's right to? Coba. Nah, Ibrani 11 ayat 23 sampai 27. Ibrani 11 ayat 23 sampai 27. Dibilang gini, karena iman, maka Musa setelah ia lahir disembunyikan selama 3 bulan oleh orang tuanya. Karena mereka melihat bahwa anak itu elok rupanya dan mereka tidak takut akan perintah raja. Karena iman. Ya. Lalu dia bilang gini, karena iman, maka Musa setelah dewasa menolak disebut anak dari Firaun. Karena ia suka menderita semisal dengan umat Allah daripada untuk sementara menikmati kesenangan dari dosa. Ini integritas. Ini integritas. Ya. Ia menentang menghina karena Kristus sebagai kekayaan yang lebih besar daripada semua harta Mesir. Sebab pandangannya ia alahkan kepada upah. Tapi karena iman, maka ia telah meninggalkan Mesir dengan tidak takut akan muka raja. Ia bertahan sama seperti ia melihat apa yang tidak kelihatan. Oke, dulu di sekolah minggu saya nggak tahu ya, kalau saudara mungkin saudara lebih memperhatikan waktu di sekolah minggu. Kalau saya dulu tuh nggak memperhatikan di sekolah minggu. Jadi saya pikir Musa itu bahkan kan orang tuanya yang berpikiran sama saya siapa? Ayo, sama-sama nggak perhatiin berarti kita tuh. Ya jujur, itu namanya jujur. Itu integritas, serah. Ya. Tapi ternyata ini Musa tahu ibunya. Ini Musa kenal ibunya. Bahkan begini, yang menyusui dia itu ibu kandungnya. Yokebed. Sampai lepas susu itu ibunya yang menyusui. Dia tahu, Musa tahu dirinya bukan orang Mesir. Dia tahu banget. Gitu loh. Ini makanya waktu saya baca ini juga gini, itu Tuhan atur semuanya benar-benar perfect gitu loh. Ya. Nah, jadi Musa kenal banget ibunya bukanlah mau kekau. Nah sekarang gini, dia bilang ini karena iman, Musa tolak semua fasilitas Mesir. Saudara kalau jangan bikin Mesir kayak sekarang ya, jangan bikin Mesir sekarang gitu loh. Tapi Mesir hari itu, Julian ketawa-tawa, saya punya experience dari Mesir. Jadi Mesir hari itu adalah satu parameter. Dia kebudayaan tertinggi di Ubiang saat itu. Itu Mesir, kan? Jadi Musa itu di Mesir. Saudara jangan bikin Musa itu bodoh. Musa pintar banget. Dia dididik dengan kebudayaan tertinggi di dunia saat itu. Dia punya fasilitas Firaun. Firaun itu orang nomor 1 di situ. Dia punya fasilitas semuanya. Tapi dia tinggal itu. Musa itu 40 tahun loh di Mesir. 40 tahun dididik di Mesir. Saudara bisa bayangkan cara berpikir dia lah. Gila ya. Orang Ibrani dididik secara Mesir. Orang Jews itu diterbang. Very smart. Dididik secara Mesir. Gila hati orang diri.
Nah, 40 tahun. Dia tinggal di Mesir. Bukan karena dia tidak berhak. Atas apa semua fasilitas dia bisa. Tidak ngerti. Tapi karena iman. Yang menarik buat saya gini. Dia bilang gini. Karena ia lebih suka menderita sengsara dengan bunga Allah daripada untuk sementara menikmati kesenangan dari dosa. Ini pilihan mahal. Ini pilihan mahal. Even pendeta jahti bisa beli. Trust me. Orang pikir gini, lu pilih begini, lu saya pilih sendiri. Dia bilang, kamu bisa terima masalah, tapi kamu tinggal cuma kenapa? Demi iman. Berarti apa? Iman itu nilainya segitu. Semua yang kita bisa lihat itu di bawahnya iman. Dan ini bukan hal yang diputusin. Mana ada orang pintar lebih suka menderita daripada menikmati kesenangan. Dibodoh-bodohin dia. Nah ini loh. Pola berpikir berdasarkan iman akan bisa bantu kita untuk membuat keputusan sulit dalam hidup kita. Kalau saudara dapat berarti berpikir secara iman, semua keputusan saudara, modal keadaan senang atau susah, akan sesuai dengan firman Tuhan. Tapi dengan iman, kalau saudara berpikir iman, semua keputusan sulit, saudara bisa putusin. Coba kita pikir-pikir kapan kita terakhir membuat pilihan memilih jalan penderitaan daripada kenyamanan. Hari ini we doing it because we can. Betul nggak? Kita bikin itu karena kita bisa. Iya betul. Betul nggak? Jangan orang ini hanya karena kita bisa harus sudah bikin. Nah, hanya karena saya bisa, dah harus saya bikin loh. Hanya karena saya berhak, dah harus saya lakukan. Nah, kebanyakan ini ajaran di luar tak mengajarkan sisi ini dari pelajaran kasih karunia. Hari ini syukur kotinya bahwa kasih karunia is all about permissiveness, license to do whatever you want because God love you kan? Udah nggak? Tuhan sayang saudara yakin ya? Yakin nggak di Tuhan saudara sayang Tuhan? Yakin ya? Nah, let me give you another definition of grace. Kasih karunia adalah kemampuan Allah yang buat kita bisa bertahan dalam penderitaan dan membuat keputusan-keputusan sulit yang rasanya nggak mungkin. Itu kasih karunia. Karena kalau kasih karunia buat saudara adalah kemampuan keberhakan saudara untuk melakukan semua hal, Paulus berarti nggak bisa dibilang rasul. Kapal kanak, mau mati, segala macam dia nih. Kasih karunia dia, hidup enaknya dia, Paulus gimana? Nggak ada. Kalau kita punya identik bahwa kasih karunia berbuat suka-sukanya kita. Gini, saya balik, jadi ngomong dalam gini, yang penting Tuhan sayang sama saya, betul. Tuhan sayang sama saudara itu betok. Sudah kurang nggak bisa malah lagi. Saudara mau ibadah 10 kali dalam 1 minggu, tidak membuat saudara lebih disayang Tuhan. Saya mati. Yesus tidak mati. Tapi begini, apa yang saudara pikir menunjukkan seberapa berharganya itu menurut saudara. Saudara bikin semua karena saudara sudah ngasah ke situ kan. Kita perlu untuk tunjukin ke dunia how we value God. Kalau enggak, dunia enggak bisa kenal. Karena buat dia, wow, berarti dari hidup lebih penting daripada Tuhan. Ya, Tuhan punya love language. Love language-nya apa? Obedience. Kalau kamu mau ngasih aku, kamu akan melakukan so. Tapi bukan obedience. Waktu kita taat karena nggak dipilih. Saudara pikir itu obedience. Waktu saudara taat ada saudara setia oleh kalian. It's just because you're running out of options. Berapa banyak dia dikit doa
Jadi the first response, rather that last options. Kebanyakan yang orang saya tahu, mereka ada berlutut kalau sudah tok semua. Betul nggak? Tapi yang Tuhan mau gini, before you mentok semua aja. Kenapa nggak dua? Make sense gak? Nah, lalu berarti ayat 26. Kata menganggap itu kata penting. Kata anggap itu juga di ayat yang berkata gini, anggaplah sebagai suatu kebahagiaan. Kata anggap. Kata anggap itu berasal dari kata bahasa Yunani, hegomai. Ya berarti gini, pemikiran yang termimpin. Your default thinking method. Waktu saudara mengalami sesuatu, your default thinking method atau fight or flight. Kita mesti tunjukin mau pemikiran kita, prinsip kita bahwa Kristus sendiri berharga dari semua kenyamanan yang kita bisa dapat. Pola pemikiran Musa ini sangat ini loh, sangat dikuasai oleh iman. Sehingga perspektifnya, penilaiannya, keputusannya, semuanya berdasarkan iman. Walaupun dia dididik secara Mesir. Lalu ayat 27, saya mau mengenal bahasa Inggrisnya lebih jelas begini. By faith, he left Egypt, not being afraid of the anger of the king. For he endured as seeing him who is invisible. Dalam bahasa Greek tulis him as the word. Lewat pemikiran yang berdasarkan iman, Musa bisa melihat Tuhan yang gak kelihatan. Berapa banyak teman saudara yang bisa melihat Tuhan yang gak kelihatan dari saat lahir. Waktu punya kebiasaan tanpa punya pola pikir, kita cuma akan jadi orang yang melakukan sesuatu autopilot, tanpa thinking, tanpa pengertian. Saya suka yang praise sermon last week. Yang musik, jangan-jangan saudara hari ini beribadah tanpa kenal siapa yang saudara semua. Hanya rasanya nggak mau lupa, jauh ya saudara. Kita cenderung taruh Tuhan di box yang tidak mau. Ya sudah. Kita cuma mau lihat Tuhan dari sisi ini doang. Jadi waktu Tuhan do something, we miss them. Karena kita cuma lihat di sini doang. Betul nggak? Kita taruh Tuhan di box yang utama. Nah, semuanya itu saudara hanya bisa dapat kalau saudara bangun disiplin kok ada coba. Ya. Nobody live above disiplin. Kalau saudara nggak disiplin, orang lain yang nggak disiplin saudara. Kalau saudara nggak disiplin dalam berlalu lintas, polisi akan disiplin saudara, hakim akan disiplin saudara. Betul tak? Nah, hari ini isu pemerintah itu kencang. Semua gereja bicara pemerintah, tapi nggak tahu pemerintahnya kayak gimana. Pemerintah discipleship itu berdasarkan ternyata disiplin. Pakai tes. Orang yang didisiplin dalam masa Yunani didisiplin. Paideo. Artinya apa? Pakai rotan. Pakai cak. Jangan ngomong saudara sudah diuritkan kalau saudara bisa terima teguran. Saya hanya disiplin. Kita hanya mendisiplin anak kita kan. Nggak mungkin saya disiplin anak tetangga. Saya bawa namanya. Kalau anak tahu isinya, bocah ngobrol. Lah, anak siapa? Disiplin. Kita cuma disiplin anak kita. Jadi anggaplah kasih Tuhan mau saudara yang disiplin. Nah, bagaimana kita lupa kita punya pikiran? Meditate the word of God. Saudara mau pernah semetan baca firman Tuhan. Nothing God can do to change your mind. Gak ada itu sedikit berubah menjadi jago.
Apa yang masuk? Ada yang masuk. Semua itu cuma bisa terbangun waktu kita punya konsistensi. Orang-orang bilang gini, wah itu cara-cara dia lapar. Tapi disiplin, ini Paulus ini. Kita waktu di dikuasai di patung kita bisa memutuskan hal lain akan skor pihak kedua. Yang terjadi, firman Tuhan akan mempengaruhi tindakan-tindakan kita dalam segala. Mau ke saudara punya hubungan, kekeluargaan, istri, semuanya. Dan itu tiga, itu akan mempengaruhi bagaimana kita lihat masa depan. Saya kalau ngomong sama orang-orang semua takut sama masa depan. Iya kan? Ekonomi nggak jadi lebih baik, bisnis nggak jadi semakin gampang, semuanya susah. Tapi the problem is gini. Waktu saudara gagal melihat masa depan, tanpa sadar dia bakal lempar ke belakang. Hari ini isu child free marriage, kecar banget ya. Itu adalah cara pandang dari orang yang kamu imat oleh masa depan. Bukan suami dia yang dorong dia pikul child free marriage kok. Karena takut kan, bahwa dia nggak bisa membesarkan anaknya dengan benar. Nah, suatu pola pikir ketika soal firman Tuhan, masa depan bukan hal yang mengkhawatirkan. Karena dalam kita satu pribadi yang pegang masa depan kita yaitu Yesus Kristus. Hari ini hujan banyak kan? Hujan di saudara tahu. Ada satu golongan orang yang senang waktu hujan. Adalah orang yang udah hubungi. Buat kita yang tak pernah nanggung benih, hujan tuh jangan nyulitin. Tapi kalau saudara mau punya benih dan saudara takut hujan datang, saudara harus positif. Iya kan? Kalau masalah itu oke, Amsal 4 ayat 20 sampai 27 dikatakan begini. Hai anakku, perhatikanlah perkataanku, arahkanlah telingamu kepada ucapanku. Janganlah semuanya itu menjauh dari matamu, garis bawahi mata. Ya, simpanlah itu di lubuk hatimu, karena itulah yang menjadi kehidupan bagi mereka mendapatkannya dan kesembuhan bagi seluruh tubuh mereka. Jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan, garis bawah ada. Karena dari situ terpancar kehidupan, garis bawah kehidupan. Buanglah nguri selong daripadamu dan jauhkanlah bibir yang bolang dalit daripadamu. Biarlah matamu memandang terus ke depan dan matamu tetap ke muka. Tempuhlah jalan yang rata dan tetap di segala jalan. Jangan lupa di pangkal kanan atau ke kiri. Jauhkanlah kakimu dari kejahatan. Saudara kita di awal tahu, the only way yang bisa jaga hidup saudara adalah firman Tuhan. Ya, waktu kita mendengar firman Tuhan ada kuasa aktif yang kerja dalam hidup kita, kasih kekuatan dalam diri kita, even menyembuhkan kita dan nyawa. Saudara nggak butuh pendeta untuk saudara. Diam dan sit out, ya. Terus berdoa begini, berjagalah, jaga hati. Waktu bicara hati bukan soal jatuh, bukan bicara soal jatuh, bicara hatimu. Jagalah hatimu di blok itu, karena dari hatimu your life akan kelihatan. Kalau hati pahit ya, your whole life pahit. Your whole life. Jangan suruh temanku yang jaga hati, karena itu tanggung jawab. Kita lebih sering selalu gini, gara-gara lu gua pahit. Emang tanggung jawab siapa untuk jaga supaya nggak pahit? Tanggung jawab kita. Kalau kamu pahit itu putus aku untuk pahit. Nah, semuanya dipengaruhi oleh firman Tuhan berkuasa di kita. Waktu firman Tuhan berkuasa untuk membuat kita jadi benar, hayusi jadi benar, jalan kita kalau buat kita jadi benar.
tindakan kita benar. Karena firman Tuhan dia berkuasa atas sulit. Waktu pola pikir kita berubah, kita di luar berbeda. Waktu pola pikir kita adalah pola pikir kebenaran, maka tindakan kita semuanya menggambarkan kebenaran Kristus. Pesan saya hari ini very simple. Challenge yourself to change your mindset. Lihat semuanya dari iman. Sudah kasih tahu. Orang bilang masa depan buruk. Yes, okay, maybe. Pandemi, it's pandemic karena semua orang susah kan? Tapi di mana semua orang sudah ada yang diuntungkan. Siapa yang diuntungkan? Penjual masker kan? Sebelum pandemi, siapa yang beli masker? Coba. Siapa yang beli masker? Tiba-tiba semua jual masker. Masker inilah, ada ininya, ada aloe vera lah, ada apalah sampai sini bingung ini. Yang kita butuh masker tahan COVID ya. Mau aloe vera kayak mau apa kayak bodo amat kalau nggak tahan COVID juga. Tapi ini semua ada yang diuntungkan. Nah, waktu ini jadi kebiasaan. Dalam tekanan, saudara tidak perlu berusaha terlalu banyak. Itu jadi kebiasaan. Otomatis kita semuanya berpikir iman. Kita nggak usah berada terlalu banyak. Karena untuk merespon sudah firman Tuhan, karena sudah jadi kebiasaan kita. So hari ini, message simple. Challenge yourself to have faith. I accept. Amin. Ini mau kita di? Oh. Tuhan Yesus, terima kasih buat hari ini. Hari ini dan lupa pikiran kami di bawah berada Kristus. Ku berdoa setiap pendengarmu kami itu punya disiplin, punya kemauan, punya kerelaan untuk mulai yang bikin iman. Kami mau melihat semuanya dari sudut pandang iman. Kami mau melihat dunia ini dari sudut pandang kita, khidmat Tuhan. Terima kasih, kuasai pikiran kami, kuasai hati kami. Kami sekali kami mau tegak. Dalam nama Tuhan Yesus. Amin.